Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika si hamba sudah dalam keadaan kosong, tiada wujud lagi karena adanya yang maha ada, yang maha wujud, maka yang membenci maupun orang yang dibenci, atau yang dihina maupun yang menghina, atau yang kaya maupun yang miskin, ataupun yang pandai maupun yang bodoh, ataupun yang mulia maupun yang terhina, pada hakikatnya semua itu tidak ada, kosong, tiada wujud, karena semua adalah permainan, pelakon dan sandiwara belaka. Quran Surah Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, karena yang ada hanya Dialah yang maha ada, sang sutradara dan sang pelakon dalam kehidupan ini. Semuanya selain Dia adalah pelaku-pelaku sandiwaranya. Kita adalah sebagai pemain atau pelaku sandiwara dalam kehidupan ini, karena hakikatnya semua adalah tiada, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka ketika aku di dalam diri lebur dan hancur, maka muncullah aku, Tuhan yang hakiki, yang wujud. Ketika aku di dalam diri ini mati, maka muncullah aku, Tuhan yang hakiki, yang hidup. Ketika aku sejati Tuhan muncul, maka tiadalah aku, kosong, tiada wujud, karena tidak mungkin aku sejati Tuhan bersanding dan bersekutu dengan ciptaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Ketika manusia lebur ke dalam keesaannya, kosong, maka kekuatan kehambaan muncul pada diri manusia, sehingga timbullah perasaan kosong, tidak mampu, tidak boleh merasa apa-apa, karena semuanya adalah ciptaannya dan kehendaknya. Quran Surah As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Karena sesungguhnya diri ini perlu kepada aku yang hakiki, sang pencipta, sebab aku ada karena aku Tuhan yang hakiki yang mengadakan. Karena aku diri ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa, kosong, tiada wujud, maka sumber dari semua kehidupan, ilmu pengetahuan, bahkan agama pun berasal dari aku Tuhan yang hakiki. Bagi yang mampu melubur kepadanya kosong, maka bahagialah bagi diri yang hina ini bila dikaruniai untuk lebur kekosongan ke dalam samudra tauhid. Ahlus sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa hasil akhir kehidupan para hamba adalah hal yang gaib. Seseorang tidak mengetahui bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Mereka tidak menghukumi seseorang bahwa dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, karena hal itu merupakan perihal gaib. Mereka tidak mengetahui dengan apa mereka mengakhiri hidupnya, apakah dengan keimanan atau dengan kekufuran. Allah Azza wa Jalla berkehendak atas semua amal perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang jelek. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan kehendaknya, dan tidak ada seorang pun yang kafir kecuali dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah jadikan mereka satu umat, beriman semua sebagaimana firman Allah, dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Quran Surah Yunus ayat 99. Kalau Allah menghendaki untuk tidak terjadi kemaksiatan, Allah tidak ciptakan iblis, maka kekufuran orang yang kafir, keimanan orang yang beriman, keingkaran orang yang ateis,
tauhidnya ahli tauhid, ketaatannya orang yang taat, dan kemaksiatannya orang yang bermaksiat, semuanya terjadi karena ketentuan, takdir, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghendaki semuanya itu dan mentakdirkannya. Namun Allah meridhai keimanan dan membenci kekufuran dan kemaksiatan. Allah berfirman, Quran surah Az-Zumar ayat 7 yang artinya, jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. Wallahu a'lam bissawab.